Halo Sobat Trader, yuk mari kita mulai saksikan webinar edukasi forex. Oh iya, kalian juga boleh nih mengajukan tema-tema yang akan kami bahas pada webinar berikutnya. Ketik di kolom komentar ya. Yuk mari kita mulai. Oke, halo selamat malam semua Sobat Traders. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara webinar Forex Simpro pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam Google Meet untuk mengikuti acara webinar Forex Simpro yang bekerja sama dengan PT Java Global Futures. Sampai kita ketemu lagi malam hari ini, saya dengan Della Angelic. Saya akan ditemani oleh analis Java Global Futures, yaitu Pak Swendi. Selamat malam Pak Swendi. Halo, malam Dela. Malam Oke, apa semuanya. kabar Pak? Baik, sehat. Oke, baik Sobat Traders, kita akan mulai dan seperti yang diketahui mungkin Sobat Traders juga sudah tahu ya bahwa malam hari ini Pak Swendi akan mengajarkan kita dan memaparkan materi mengenai bagaimana menerapkan probabilitas dalam trading ya. Jadi Pak Swendi akan mengajarkan materi ini 30 menit ke depan. Jadi bagi Sobat Traders yang mungkin masih kurang memahami atau ada pertanyaan-pertanyaan seputar topik yang dibawakan pada malam hari ini, Sobat Traders silahkan bertanya kepada Pak Swendi langsung, bisa langsung unmute atau juga bisa tuliskan pertanyaan Sobat Traders pada kolom komentar. Jadi Sobat Traders malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Jadi jangan sungkan untuk bertanya. Apapun yang ingin Sobat Traders tanyakan seputar topik atau materi yang akan diajarkan Pak Swendi malam hari ini, Sobat Traders dapat bertanya pada sesi tanya jawab nanti setelah kita buka setelah materi disampaikan oleh Pak Swendi. Nah, seperti biasa Sobat Traders, bagi Sobat Traders yang mungkin baru pertama kali join ya, yang baru pertama kali hadir dalam grup di dalam webinar Forex Simpro pada malam hari ini, Sobat Traders dapat melihat kolom komentar atau kolom chat. Di sana sudah terlihat ya Sobat Traders untuk absensi acara webinar dan juga nanti admin akan kirimkan link untuk Sobat Traders dapat bergabung di dalam grup Telegram Forex Simpro Community. Itu saja dan diingatkan kembali untuk aturan dari acara webinar malam hari ini adalah Sobat Traders dipersilakan untuk menggunakan ID Google Meet yang sesuai dengan nama lengkap Sobat Traders. Jadi nanti admin akan menginformasikan lewat kolom chat apabila ada ID Google Meet yang tidak kami ketahui, kami akan remove sementara sampai Sobat Traders menginformasikan kepada kami di kolom chat untuk nama lengkap Sobat Traders. Jadi kami akan informasikan di dalam kolom chat bagi nama-nama ID Google Meet yang tidak diketahui oleh admin kami Forex Simpro. Itu saja informasinya malam hari ini, kita akan langsung bersama dengan Pak Swendi. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu semua, Sobat Trader, dalam acara webinar edukasi Forex bersama Forex Simpro dan Java Global Futures. Buat yang pertama kali join, selamat datang. Dan buat rekan-rekan yang sudah sering datang juga ya. Oke, selamat, kita akan kembali sama-sama ya untuk mempelajari materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Kita bicara tentang probabilitas dalam trading forex. Oke, Sobat Trader ya. Ya, jadi bicara probabilitas itu artinya kan kemungkinan ya, kemungkinan. Jadi kemungkinan ini kalau bicara umum ya kemungkinan suatu kejadian ya akan terjadi gitu. Nah, nanti kita akan membahasnya dalam trading ya, bagaimana kemungkinan kita mendapatkan profit dalam trading ya. Oke. Ya, Sobat Trader, jadi memang trading itu nggak ada yang pasti ya. Jadi di dunia perdagangan seperti ini ya, forex, saham atau instrumen lainnya memang nggak ada yang pasti, maksudnya mengetahui secara pasti banget gitu, kayaknya yakin banget nih gitu ya, nggak juga ya. Karena analisa teknikal sebagus apapun juga tidak ada yang 100% akurat. Analisa fundamental juga, misalnya Bapak Ibu kita melihat data ekonomi ya, kalau bagi trader pemula mungkin diajarkan untuk melihat data-data ekonomi di Forex Factory. Kalau data rilisnya positif misalnya gitu ya, nanti hasilnya akan langsung berefek menguatkan mata uang dan segala macam ya, sehingga kita bisa mengikuti hasil data tersebut. Ternyata seringkali itu pun nggak seperti itu gitu ya. Misalnya
data Amerika bagus misalnya, ternyata nggak langsung menguatkan dolar, ternyata malah bisa sebaliknya melemahkan dolar. Jadi ada kejadian-kejadian yang lainnya gitu ya. Jadi di trading ini memang semuanya ini bicara juga probabilitas ya sobat trader. Oke, jadi secara umum probabilitas itu suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan terjadinya sesuatu peristiwa ya. Jadi probabilitas dapat dijadikan pengukur ketidakpastian. Oke, itu pengantar aja. Lalu bagaimana nih kalau dalam trading ya? Nah, probabilitas tadi sama seperti tadi ya. Contoh nih, contoh probabilitas. Jadi kita yang dasar dulu teoritis ya. Contoh misalnya kita memainkan atau kita lagi mau mengundi nih misalnya kayak kalau mau tim sepak bola ya kan, mau siapa yang mau kick off duluan ya, biasanya wasitnya itu lempar koin ya. Nah, misalnya nanti ditanya, "Kamu mau apa, gambar apa mau, nilai angka?" Gitu ya, karena cuman cuman ada 2 ya kan, 2 sisi aja koin, ada yang, mata uang, apa gambar gambar, gambar ataupun, angkanya. Jadi kalau misalnya kita lempar dadu, ya itu cuma itu aja. Ada 2 kemungkinan. Jadi 50-50 semuanya. Apakah, bakal, yang gambar gambar ataupun angka gitu ya. Itu kalau dadu ya, sobat trader ya. Jadi, selalu ada kemungkinan, 50-50, 50-50 gitu ya. Bisa aja ada yang misalnya, yang angka-angka terus gitu ya, yang gambar-gambar terus gitu. Jadi itu probabilitas. Secara umum kita bisa menangkap, oh probabilitas itu seperti itu ya. Jadi trading juga bisa seperti itu ya. Kita udah open posisi, udah ngikutin ngikutin misalnya ngikutin tren, harga di atas MA misalnya gitu ya, udah nih udah tren lagi naik nih gitu. Ternyata ada sesuatu yang menggerakkan market koreksi, padahal kita udah follow trend, bisa saja gitu ya sobat trader. Itulah probabilitas bisa terjadi di market. Oke, sobat trader. Nah, jadi memang dalam trading ya, kalau kita udah masuk market ya, kita udah open posisi, jadi peluang untuk cuan ya 50%, peluang untuk rugi juga 50% gitu ya. Maksudnya kita juga memang harus siap gitu. Jadi tidak bisa kita misalnya yakin banget nih ini bakal pasti profit, nggak juga ya. Makanya kita selalu siap juga dengan kemungkinan bahwa trading itu akan seperti koin aja dilempar, ya saya bisa profit, bisa loss ya. Cuma nanti bagaimana kita meningkatkan supaya probabilitasnya itu lebih tinggi yang cenderung profit gitu ya sobat trader ya. Contoh kayak kita lihat gambar ini misalnya. Ini kan trennya naik ya. Apakah harga lanjut ke atas atau ada koreksi. Jadi peluangnya tetap ada ya untuk profit ada, peluang untuk loss juga ada. Gitu ya sobat trader. Jadi trading itu probabilitas gitu ya. Makanya memang diajarkan secara teknikal bagaimana supaya kecenderungannya profit itu misalnya ada tekniknya, misalnya teknik supaya follow trend gitu ya, misalnya buy di bawah, sell di atas, itu kan salah satu ilmu-ilmunya ya, dasar-dasarnya ya sobat trader ya. Oke, sobat trader. Nah, probabilitas dalam trading yang lebih tinggi ya, artinya kemungkinan profitnya juga semakin besar. Jadi kalau misalnya kita mau trading memang cari yang kemungkinannya profit gitu ya. Jadi probabilitasnya tinggi dibandingkan saya nanti malah cenderung loss gitu ya. Nah, jadi kita dengan bantuan analisa-analisa segala macam ya. Nah, sobat trader, perhitungan probabilitas trading juga bisa diperoleh dengan kita nanti misalnya evaluasi misalnya dalam berapa kali trading. Oh, misalnya kita udah tradingnya 1 pair ya, seminggu ini 1 pair, wah udah 10 kali trading. Tapi kita evaluasi kok banyakan loss-nya misalnya. Jadi nanti kita evaluasi apakah cara tradingnya yang salah, ataukah psikologinya yang salah, ataukah pengaturan money manajemennya yang tidak ideal, tidak benar ya, sehingga kok loss-nya banyak banget gitu ya sobat trader. Oke. Jadi money management ini dan manajemen resiko ini
penting banget ya dalam probabilitas juga ya. Bagaimana supaya sobat trader itu dalam trading itu tetap profit gitu ya. Meskipun misalnya dalam 10 kali trading, misalnya satu minggu ini 10 kali trading, tapi yang profit misalnya yang profit 4 kali misalnya ya, yang loss-nya 6 kali. Tapi kenapa hasilnya tetap profit? Nah, itu bisa terjadi seperti itu ya. Itu namanya ya perhitungan dari money management-nya dan juga risk reward-nya ya sobat trader. Dan pokoknya money management dan yang lainnya ikut mengikuti ya. Jadi nggak cuma sekedar teknikal-teknikal aja ya sobat trader ya. Karena kalau misalnya gini, kita kalau posisi loss-nya, risk reward-nya lebih kecil daripada reward-nya ya. Tapi begitu kita profit, reward-nya lebih besar gitu. Maka biarpun 4 kali kita profit, 6 kali kita loss, masih ada untung ya. Saldonya masih tetap plus gitu ya sobat trader. Oke sobat trader, jadi seperti itu kira-kira ya. Nanti boleh ada pertanyaan nih dari sobat trader. Silakan bertanya mengenai bagaimana untuk kita meningkatkan probabilitas trading ya. Jadi ini nanti akan stepnya itu bisa juga ke analisa teknikal, bisa juga nanti ke pengaturan money management, bisa juga nanti misalnya pengaturan risk reward, bisa juga. Karena masing-masing trader pasti gaya tradingnya beda-beda. Ada yang misalnya kalau trading nggak pakai stop loss, ada karena mungkin dananya masih cukup gitu ya. Atau kalau trading nggak pakai stop loss tapi begitu entar balik arah bisa pasang posisi sebaliknya, bisa juga ya. Atau ada yang misalnya pasang posisi minus 20 poin langsung cut loss misalnya begitu. Tapi kalau misalnya pasang posisi dalam kondisi floating profit dibiarkan sampai targetnya besar, ada juga. Jadi macam-macam. Mungkin Bapak Ibu sobat trader beda-beda ya dalam penerapan trading, gaya tradingnya masing-masing. Jadi kalau ada pertanyaan ini bagus ya, karena kita bisa seperti diskusi di sini dan juga Ya. Bapak Ibu bisa boleh kan masing-masing beda-beda nih ya Dela ya, karena Iya, beda-beda benar. solusinya beda-beda. Jadi kalau mau tanya bagus di sini, apalagi Betul. kita di sini kan nggak semuanya misalnya satu misalnya sobat trader ada yang masih trading di mana ya kan. Jadi mungkin kalau kita mau sharing di sini atau mau bertanya boleh. Gitu Tiap-tiap ya. trader punya tipenya sendiri-sendiri ya, Pak. Iya, betul. Betul. Mungkin ada yang Pak, misalnya oh iya, kenapa? silakan Pak Swendi. Ini ada yang mau nanya nih, tuh ada yang Oke. nanya tuh. Nah, jadi kita mau Pak Sunarto Chandra ya. Oke, Pak Sunarto. Nanti mungkin sobat traders yang lain juga bisa silahkan langsung bertanya di kolom chat, bisa tuliskan pertanyaannya atau bisa langsung unmute. Ini jadi diskusi aja ya Pak, santai ya. Jadi Ya, kalau ada hari ini kita sesuatu yang santai aja. mungkin betul, kalau ada sesuatu yang mungkin mau ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya. Pak Sunarto Chandra nih, peserta pertama yang bertanya malam. Pak Swen mau tanya, idealnya setelah beberapa kali transaksi baru kita bisa tentukan analisa kita benar atau salah. Jadi ceritanya maksudnya begini, misalkan kita 10 kali open posisi, 10 kali loss, pasti kita langsung merasa analisa kita salah. Padahal apabila diteruskan 2 kali open, kemudian menang semua. Bisa dijelaskan nggak tuh Pak? Nah itu dia Pak. Jadi memang benar. Jadi yang baiknya itu kita seperti ini ya Pak ya. Nih saya kasih lihat di kursornya ya. Jadi perhitungan probabilitas trading bisa diperoleh dengan mengevaluasi trading. Jadi memang kita evaluasi tradingnya. Misalnya kita nggak ada batasan sih Pak. Misalnya harus 10 transaksi, harus misalnya 5 transaksi, nggak ada batasan ya, nggak ada angka ideal. Tapi baiknya misalnya kita hitung per minggu misalnya ya Pak Sunarto. Misalnya seminggu ini saya trading, tapi misalnya dari ada 20 transaksi ya satu minggu ini. Misalnya kita udah lihat di hari Jumat atau hari Sabtu setelah market close, kita evaluasi. Dari 20 transaksi misalnya yang profit misalnya profitnya 8 ya, terus
loss-nya misalnya katakanlah 10, ada lagi 2 yang nggak masuk posisi. Tapi dari 8 yang profit dengan 10 yang loss, kalau Bapak Sunarto lihat misalnya ya, kok minusnya, besar misalnya gitu ya, kok minusnya besar. Nah, berarti kalau seperti itu bisa jadi, risk reward setiap kali trading ini nggak seimbang, Pak, ya, nggak seimbang. Tapi minimal minimal 50-50 misalnya stop loss-nya 50, eee, profitnya 50 itu paling minimal, Pak, ya. Tapi kalau risk reward yang bagus itu ya 2:1 misalnya, Pak Sunarto trading di euro, eee eee, targetnya 100 pip ya, ini 100 pip ini berarti kan udah trading dengan ngikutin tren ya, dan stop loss-nya 50 pips gitu. Jadi kalaupun, eee, misalnya 8 kali loss ya, terus, 8 kali profit, 10 kali loss, jadi loss-nya nggak terlalu besar, gitu ya, Pak, ya. Jadi kita evaluasi sendiri nih, Bapak Sunarto bisa evaluasi sendiri, kenapa saya loss-nya gede banget ya? Apakah lot-nya kegedean gitu ya, nggak sesuai dengan money management, ya, itu nggak pas juga ya, Pak, ya, maksudnya jadi Bapak bisa evaluasi di money management-nya mungkin, gitu ya. Oke, tadi ada yang nanya juga nih, Del. Ya Pak, dari Pak, sebentar, Itu ada ada beberapa. lanjutan. Pak Robert ya? Iya, Pak Robert nih, dari Pak Robert Handojo, bagaimana cara untuk Ini boleh nggak, menentukan. Del, Kenapa Pak? Pak Sunarto tadi ngetik lagi, bisa dibacain lagi nggak? Pak Sunarto, oh ya, di Ada bagian lanjutannya ya? bawahnya. Sedikit melanjutkan, pengertian saya adalah winning rate dengan resisten ya Pak. RR itu sangat berkaitan. Yes, Mas. Atas hal ini lebih Heeh. baik tentukan winning rate dulu atau RR dulu Pak. Winning rate itu kita nggak bisa menentukan sih, Pak. Bukan kita yang menentukan winning rate ya. Winning rate itu kan hasil, Pak, ya. Kan winning rate itu hasil. Jadi kita bisa lihat di hasilnya, setelahnya baru kita lihat, "Oh, winning rate saya ternyata begini." Tapi RR itu bisa kita tentukan, Pak, gitu ya. Coba saya baca pelan-pelan ya, pertanyaannya ya. Jadi pengertian saya adalah winning rate. Iya betul, berkaitan. Atas hal ini lebih baik tentukan winning rate dulu atau RR. Jadi kalau winning rate itu kan hasil ya, jadi winning rate maksudnya itu kan pencapaiannya. Ternyata kan kita tidak bisa menentukan winning rate. Winning rate itu kan misalnya dari 10 kali ternyata trading saya, 30% misalnya Pak, loss-nya 70%. Tetapi kenapa loss saya sedikit, misalnya kok saya cuma loss, ternyata saya, cuman winning rate-nya cuma 30% nih minggu ini, tapi loss-nya cuma 20 pips misalnya. Nah itu baru dari, risk reward Pak, ya. Jadi yang perlu kita atur adalah risk reward-nya ya Pak Sunarto. Jadi risk reward-nya itu penting, kenapa? Jadi karena itu, eee, membatasi, kerugian kita dan kalau kita mengejar target juga targetnya lebih besar, gitu ya Pak ya. Oke Pak, nanti kalau mau ini boleh tanya lagi, jadi lanjut lagi nggak apa-apa tanyanya ya. Jadi dari saya, maka, memang risk reward-nya yang kita atur Pak, karena winning rate itu adalah hasil, meskipun kita udah trading segala macam, misalnya udah ngikutin tren, udah lihat berita segala macam, tapi ternyata kita kena loss, misalnya malam itu terjadi koreksi besar bisa, tapi kalau risk-nya kita batasin, loss kita terbatas gitu ya. Oke. Wah, rame juga nih, banyak yang nanya nih, Del. Jadi kita ini ya, pembahasannya pertanyaan dari peserta ya Pak. Ya, Kayaknya karena ini materi memang malam hari ini apa yang ya. dialami gitu. Oke, dari Pak Robert, bagaimana cara untuk menentukan risk reward dan bagaimana untuk meningkatkan probabilitas keuntungan agar lebih besar dari 50%? Nah, kalau materi ini ada di materi. Oke. Ya, jadi pertanyaannya Pak Robert nanti ada di materi ya, Pak, ya. Materinya masih akan lanjut lagi ya, Pak. Nanti, slide-nya saya lanjutin lagi. Atau Oke, bisa nanti langsung sambil materi, Pak, lanjut materi. Jadi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya ada di materi juga. Jadi mungkin bisa diselesaikan dulu materinya, Pak. iya, boleh. Saya lihat lagi, ambil satu lagi, nanti ada Pak Roda Joyo ya, dibacain nanti ya, Mbak Dewi ya. Jadi Baik, saya Pak. materi lagi aja ya, materi dulu aja ya.
Ya. Oke, kita kembali ke materi. Karena materi ini sebenarnya, seperti kita diskusi juga bagus memang ya. Oke, jadi tadi sudah, jadi untuk kita melihat, probabilitasnya memang dari evaluasi hasil ya, bisa dievaluasi itu misalnya, per minggu karena nggak bisa kita per 10 transaksi atau berapa itu kan nggak ideal ya. Jadi misalnya dalam seminggu itu di akhir pekan kita evaluasi ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini dia probabilitas dalam trading forex ya. Pertanyaan Pak Robert ya. Jadi probabilitas dalam trading forex ditingkatkan ya dengan cara bagaimana? Ya, cara meningkatkannya berarti gini, kan kemungkinan kita trading itu 50-50 gitu ya. 50-50 itu artinya orang yang nggak pakai analisa pun ya, dia bisa waktu lagi buy gitu ya, satu 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 lot misalnya, buy gold nggak pakai analisa nih, dia cuma ngelihat begini doang misalnya gitu ya, atau dia lihat baru buka market jam 5 atau jam 6 pagi, dia lihat langsung buy misalnya, nggak pakai analisa, itu punya punya probabilitas 50-50 ya. Tapi waktu dia lihat, "Wow, saya nggak pakai analisa aja, saya profit loh, padahal saya cuman ambil 2 3 poin. Wah, kali satu lot, wih udah langsung, berapa ratus dolar nih," gitu. Tapi dia coba lagi berikutnya belum tentu bisa, gitu ya kan. Karena itu seperti untung-untungan gitu loh ya. Jadi kalau kita, berani misalnya nggak pakai analisa, ya berarti kan siap siap rugi, siap loss, siap siap untung, siap rugi. Tapi kan kita udah tahu nih, loss saya kemungkinan 50%. Bagaimana supaya ketika saya open ini sekarang, kemungkinan saya profitnya jadi 60% atau 70%. Jadi kemungkinan lebih ke arah profit. Caranya apa? Yang pertama pakai, metode trading, berarti ini dengan analisis. Jadi analisanya kita, perkuat ya Bapak Ibu ya. Analisa teknikal ataupun fundamental ataupun sentimen pasar itu kita perkuat. Jadi kenapa misalnya saya harus, sell gold nih, misalnya ya, kita lihat. Terus kita tentukan gaya trading kita misalnya short term atau long term. Kalau short term ya berarti kita lihat time frame pendek-pendek ya, time frame H1 ke bawah gitu ya, dan target profitnya juga jangan gede-gede kalau kita memang seorang, trader yang short term gitu ya. Artinya kalau di forex mungkin 20 pips bisa atau 10 pips, 15 pips sudah cukup, tapi cepat gitu ya, entar ambil ambil mata uang yang lain gitu. Jadi, sudah cukup dengan misalnya 10, 15, 20 poin. Jadi nggak usah ikut-ikutan dengan orang yang, wah nunggu 50 poin, nunggu 100 poin, itu beda-beda, metode atau gaya masing-masing ya. Kemudian cross ya, signal konfirmasi indikator seperti MA, yaitu golden cross ataupun dead cross ya. Golden cross itu berarti MA yang kecil motong MA yang besar dari bawah ke atas, itu kan itu adalah menunjukkan market bullish ya. Lalu kalau yang dead cross kebalikannya, MA kecil memotong MA besar dari atas ke bawah, itu dead cross gitu. Itu, artinya kita sedang meningkatkan kemungkinan ya, probabilitas dari hal, metodenya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu perkuat di metode-metode tradingnya gitu ya. Misalnya, cari posisi buy misalnya di area support atau resisten, cari konfirmasi buy, cari konfirmasi sell gitu ya, dan sebagainya gitu. Ini yang menjadi pertanyaan juga tadi ya. Ya. Oke, kemudian, lanjut lagi. Iya. Yang kedua dan ketiga, nah ini banyakkan memang teori ya, yaitu money management dan risk reward. Tadi risk reward sudah disinggung. Nah, money managementnya ini Bapak dan Ibu sekalian, ini penting banget loh, ternyata ini kunci loh Bapak dan Ibu sekalian ya. Kunci trader-trader besar, trader-trader yang awet, maksudnya awet nih, akunnya awet gitu loh. Jadi jangan trading sebentar, ya sebentar aja, tapi habis itu, nggak trading lagi karena, mungkin, wah loss misalnya gitu ya. Kenapa cepat kali loss? Karena money manajemennya, tidak terapkan dengan baik ya. Jadi misalnya kalau dananya Bapak Ibu bisa bisa hitunglah, misalnya nih, kalau dananya misalnya, di bawah $500 kalau untuk trading 0,1 ya,
Jadi baiknya ya tradingnya 0,1 lot dengan cukup satu posisi. Jadi santai tradingnya Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun lossnya udah terukur, misalnya lossnya sekali loss misalnya 25 pips. Kalau lossnya 25 pips kali 0,1 kan $25. Kalau kita trading dananya masih ada $500 modal, kehilangan $25 kan Bapak dan Ibu juga, oh, siap gitu menanggung, kerugian itu. Tapi kalau misalnya nggak pakai stop loss, ya kan, harganya nanti, besar, kan bingung juga gitu ya. Bagaimana nih, cara kebanyakan nih loss-nya gitu ya, kenapa nggak pakai stop loss dari awal. Jadi kita, perbaiki dari sisi money management-nya ataupun misalnya, modalnya 500 atau di bawah $1.000 ya, trading-nya misalnya langsung 0,5. Nah, itu kan secara secara money management kurang ideal ya, Bapak Ibu sekalian. Itu berapa persen tuh ya dari modalnya. Karena yang aman itu ya 0,1 sampai 2% untuk, risk-nya, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang ketiga ya risk reward. Risk reward itu perbandingan, risk itu adalah SL dengan reward itu TP. Ya, jadi kalau misalnya yang biasanya itu risk-nya itu misalnya 1, ya reward-nya 1. Tapi yang baik itu risk-nya 1, reward-nya 2. Misalnya stop loss-nya 50 pips atau 30 pips, TP-nya 60 pips gitu ya. Nah, masalahnya kalau kita mau TP-nya 60, stop loss-nya 30, berarti kalau kita posisi buy, berarti kita kembali ke poin yang ini ya. Berarti kita cari untuk entry buy-nya di mana? Berarti kita cari entry mungkin di area support ya. Area support, area ya bisa area demand, pakai MA bisa, pakai indikator lainnya bisa ya. Atau dengan metode yang lain yang Bapak Ibu ngerti untuk di mana mencari titik entry buy misalnya. Demikian juga mau cari titik entry sell di mana ya. Mungkin cari yang di atas area supply, bisa dengan bantuan indikator dan lain segala macam. Itu cara kita untuk meningkatkan supaya reward-nya lebih tinggi daripada risk-nya. Mungkin itu ya, Pak Dela. Materinya nggak banyak-banyak ini, karena memang kalau untuk ini kita banyakkan diskusi ya, kalau ada yang mau tanya ya. Mungkin ada yang mau nanya lagi ya? Oke, baik Pak. Kita mungkin bisa langsung lanjut di pertanyaan ya Pak. Iya, boleh, boleh. Ada pertanyaan dari Pak Roda Yoyo nih Pak. Malam Pak Swendi, saya trading tanpa menggunakan stop loss, hanya saja kalau kiranya harus cut loss, saya cut loss dengan menggadai yang profit saat itu didapat. Semisal kemarin saya floating 0,30 di gold, minus floating di angka 1788 sebesar $1.520. Terus saya ambil posisi buy di harga 1821 dan ada profit floating di profit floatingnya tuh $1.514. Kira-kira pertanyaannya Pak Roda, cara seperti itu benar nggak Pak Swen? Silahkan dijawab Pak. Oke, jadi saya baca dulu pelan-pelan ya Pak Roda Yoyo, Pak Yoyo ya. Jadi Bapak ini kan contoh ya, sebagai contoh. Jadi misalnya, jadi Bapak menggadai atau misalnya merelakan hasil profit yang udah didapat, jadi segitu ya. Jadi memang nggak pakai stop loss, tapi misalnya kalaupun rugi, misalnya posisi akan rugi, jadi Bapak kira-kira ruginya ke untung yang udah didapat kemarin. Jadi paling nggak mengikis modal Bapak gitu ya. Oke, saya nangkepnya seperti itu ya Pak Yoyo ya. Sebenarnya cara itu benar atau tidak ya, benar atau tidak sebenarnya kan itu saya nggak bisa mengatakan itu benar atau tidak ya kan. Tapi Pak, sayang juga ya, menurut saya, sayang sekali nih misalnya Pak Yoyo kemarin udah profit $1.500. Tapi Bapak kayaknya siap gitu, yang profit kemarin itu, saya siap kalau misalnya posisi saya yang baru ini bakal loss, ya paling nggak loss-nya sampai ke 1.500 yang kemarin. Jadi nggak sampai makan modal, ya seperti itu. Menurut saya itu sayang Pak, sayang sekali.
Kenapa? Karena trading itu kan susah, Pak. Untuk kita mendapatkan lagi $1.500 aja, belum tentu kita, bisa pastikan itu bisa kita dapetin dalam transaksi kita, Pak, gitu ya, atau transaksi berikutnya kita dapat segitu, belum tentu, Pak. Jadi sayang gitu, Pak, ya. Jadi paling enggak memang harus nih dari awal Bapak Yoyo sudah membuatkan plan-nya, Pak. Jadi kan kalau kita loss, ya loss-nya segitu yang sudah kita tolerir gitu, Pak, ya. Saya mau trading, kan siap rugi gitu ya. Siap profit, siap rugi. Kalau profit mah udah pasti siap. Siap rugi, tapi rugi saya, segini aja. Kalau Bapak kan ruginya mantep banget ya. Pokoknya profit kemarin 1.500, saya kalaupun rugi, ya sampai segitu aja. Jangan sampai makan modal saya yang lain. Tapi menurut saya iya, Pak, profit pasti udah siap, betul, ya. Ya, menurut saya sayang sekali, Pak Yoyo, ya. Baiknya gini, Pak, misalnya nih, Bapak Yoyo ambil posisi buy, gitu ya. Ambil posisi buy, terus Pak Yoyo punya target berapa, ya stop loss-nya misalnya di bawah posisi buy Bapak, nggak usah terlalu jauh, Pak, gitu. Jadi kalaupun loss, loss, karena analisa Bapak berarti ada yang meleset. Gitu. Jadi kalau analisa kita meleset, ya, kita sudah batasi loss-nya, Pak, gitu. Misalnya loss-nya 500. Jadi kalau misalnya kita udah pasang loss-nya 500, mungkin itu berapa poin lah ya, ternyata kena juga, oke. Kalaupun itu loss ketika Bapak lagi tidur, besok pagi lihat, "Wah, saya loss 500." Tapi nggak apa-apa, waktu sehari sebelumnya saya masih ada profit 1.500, dipotong 500 masih ada profit 1.000. Enak kan, Pak? Daripada kita merelakan siap-siap rugi yang udah kemarin kita trading-kan capek-capek. Gitu ya, Pak, ya? Semoga ini, masukan aja ya. Mungkin ini bisa jadi masukan yang baik ya buat Bapak. Karena sayang, Pak, kita udah cari-cari 1.500, kita relain aja kalau misalnya kita, eee akan loss gitu. Lebih baik kita buat risk reward-nya pada saat kita open posisi, udah plan-nya, misalnya kita di bawahnya harga open kita kalau kita mau buy, berapa poin gitu ya. Itu jadi Pak, jadi kita tidur pun juga lebih tenang, kalau besok pagi kita lihat, oh posisi kita loss, nggak apa-apa, sebelumnya masih ada keuntungan kok, jadi nggak langsung, eee, mengikis keuntungan kita sebelumnya, gitu. Oke. Oke, Terima kasih Pak untuk jawabannya Pak Suen cukup menjawab ya. Tadi yang bertanya itu adalah Pak Roda Yoyo. Silahkan tulis di kolom chat Pak kalau Bapak sudah cukup memahami jawaban yang disampaikan oleh Pak Suen ya. iya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak, saya bertanya ya. Pilihan trading antara buy dan sell berarti itu perbandingan 50/50 ya Pak ya? Iya, betul. Jadi gini, kalau trading, trading itu kan memang 50-50 ya. Jadi kalaupun kita nggak pakai analisa aja, ya nggak pakai analisa, itu 50-50. Jadi misalnya Dela nih, pencet aja kan trading itu kalau dari HP apalagi tinggal buy dan sell kan. Jadi misalnya nih kita jadi itu sih memang orang yang misalnya trading itu, uangnya mungkin santai gitu ya buat dia. Jadi asal asal klik buy dan sell. Jadi kalau untung, "Wih, untung." Itu sebenarnya untung-untungan gitu, bukan dengan analisis. Tapi bisa juga punya profitable 50% gitu, ya, punya profitabilitas maksudnya 50%, meskipun kita nggak pakai analisa gitu. Maksudnya dengan analisa yang kita perbaiki supaya bisa meningkatkan, apa namanya, yang dari 50% jadi 60% mungkin ya. Maksudnya tingkat kemungkinan kita bisa profit. Tapi kalaupun loss misalnya udah kita ngikutin tren, udah kita lihat, apa namanya, apa namanya, price action-nya misalnya indikator udah mendukung ya, udah segala macam, tapi masih kena sabet juga, kena SL. Itu poin nomor 2 yaitu dengan, risk reward atau money management gitu ya, Dela. Jadi, pokoknya kita bisa mengatasi supaya, bagaimana pas kita evaluasi, kalaupun loss, kita nggak sampai, babak belur lah gitu ya, nggak bakal cepet MC, karena kita bisa mengatur modal kita dan juga risk reward kita, gitu ya. Semoga ini bisa menjadi, solusi bagi para sobat trader, ya,
dengan macam-macam metode masing-masing trader ya. Misalnya ada yang day trade juga, ada yang long trade juga, ada yang trading forex kah, gold kah, segala macam deh. Punya metode macam-macam, tapi jangan lupa ya, money management dan risk reward ini diperhatikan gitu. Oke. Ya, Pak Mbak Swen, Dela terima kayak suaranya kasih. ini ya. Apa? Oh, Mbak Dela suaranya agak kesek-kesek. Nggak apa-apa, saya lanjut aja ya. Oke, masih ada materinya dikit ya. Nah, ini mungkin kayak motivasi-motivasi aja ya. Jadi kita kalau mau trading, kita memang mesti siapin strategi ya, sobat trader. Jadi jangan seperti tadi ya, memang punya peluang 50-50 asal masuk buy dan sell tinggal klik ya. Itu sih namanya orang yang memang kebanyakan duit ya. Kebanyakan duit, jadi kalau loss ya tenang, kalaupun profit ketawa-ketawa gitu ya. Jadi bukan pencapaian, analisa saya akhirnya berhasil gitu ya, bukan gitu ya. Jadi kalau profit ketawa-ketawa, kalau loss ya gitu ya, santai aja ya, bukan begitu juga ya. Jadi bagaimana 50% probabilitasnya kita tingkatin dengan analisis teknikal ataupun fundamentalnya. Ya, sobat trader. Oke, jadi kondisi pasar yang tidak sepenuhnya bisa diprediksi sesuai dengan rencana ya, memang kadang bisa membuat trader jadi ragu untuk open market gitu ya, membuat takut ya, takut rugi ya. Nah, jadi memang baiknya ini memang perlu ya jam terbang juga, jam terbang misalnya analisanya dimatangkan ya. Yang penting balik lagi ya, money management dan risk reward gitu ya. Oke. Oke, sobat trader. Ya, Pak Swen, Ya. suara saya cukup jelas? Ya, udah jelas. Oke. Pak Swen, satu pertanyaan terakhir mungkin bisa dijawab juga nih, Pak Swen, ada pertanyaan masuk. Saya dengar ada jika target profitnya lebih besar daripada batasan loss-nya itu lebih baik ya, Pak? Gimana Bu, ulang? Saya dengar. Jika target profitnya lebih besar daripada batasan loss, itu metode yang baik. Oh iya, Apakah itu benar seperti itu? namanya, ya betul, itu namanya risk reward ya. Jadi risk reward, risk berbanding reward. Jadi kalau kita trading, kita yang pertama atur dulu risknya berapa. Risknya misalnya saya maunya dari modal, misalnya modal kita 500 ya, $500 trading 0,1. Misalnya saya batasi risk saya paling banyak 50 pips misalnya ya, $50. Tapi targetnya lebih besar daripada 50 pips, misalnya 60 pips ya, atau 70 pips, atau 80, atau 100 pips gitu. Tentunya kalau 100 pips sekali transaksi itu kan memang harus cari yang trending ya, yang marketnya trending. Artinya kalau lagi bullish ya bullish, bearish ya bearish, maksudnya diikutin arah marketnya. Tapi kalau yang sobat trader seperti tadi, yang short term misalnya dalam satu hari mau tren harian, mingguan lagi kuat naik, tapi kalau sobat trader lihat di M30, M15 ada peluang untuk sell ya bisa aja, karena cuma ambil 10 poin, 15 poin gitu ya. Yang penting stop loss-nya dijaga gitu ya. Jangan lebih besar stop loss daripada taking profit, minimal sama. Tapi baiknya memang lebih banyak reward-nya daripada risk-nya gitu. Baik, Pak Swen, terima kasih untuk jawabannya. Pak Sunarto Chandra bertanya lagi nih, Pak nanya lagi nggak apa-apa Pak. Kalau saya pasang SL jauh dan tidak pasang SL, tapi pasang trailing stop itu gimana Pak Swen? Wah, saya tidak sarankan sih ya. Intinya tidak pasang TP ya. Oh, direvisi lagi tuh Pak. Tidak pasang TP ya. Janganlah Pak ya. Trailing stop itu juga bisa bumerang juga kok ya. Jadi gini deh, intinya kita trading itu memang harus punya batasan ya. Batasan untung juga harus ada loh Pak, gitu ya. Jadi jangan pakai TP juga ya. Jadi jangan misalnya, saya nggak pakai TP, jadi TP sebesar-besarnya. Jadi janganlah. Jadi setiap trading itu memang ada strateginya. Jadi strateginya misalnya udah siap arah kemana segala macam, habis itu siap risknya SL di berapa,
TP-nya juga di berapa. Karena market ini, memang kita nggak bisa nggak bisa pastikan gitu ya. Contoh gini, Pak, kita udah pasang TP misalnya, bagus nih TP 100 pip, memang lagi trending market, udah 95 pips nih misalnya ya, wih udah 95 pips nih, dikit lagi. Kalau kita lihat di komputer, di laptop itu udah ijo-ijo kan ya, kalau udah mendekati TP kan ijo ya, udah kedip-kedip ijo, udah mau TP nih. Wah, dikit lagi TP. Kita mungkin udah terlalu pede, "Oh, siap." Tapi, bisa juga ya, misalnya kita lihat udah hampir TP nih, terus kita tinggal nih, kita tinggal lagi sambil kerja, sambil jalan, atau sambil minum kopi, tiba-tiba harga balik lagi turun, turun lagi ya, akhirnya nggak agak menjauh dari TP gitu ya, lama-lama malah makin terkikis TP-nya misalnya gitu ya. Jadi baiknya memang kita pasang TP, Pak. Kalaupun TP-nya misalnya, 100 poin, tapi kita rasa udah cukup nih, udah 80 poin, ya kita tutup juga nggak apa-apa, ya. Yang penting kita merasa, eee, kita sudah mendapatkan profit yang cukup. Jangan sampai nggak pasang TP juga, nanti kita udah profit tinggi gitu ya, apalagi kalau kalau kita lot-nya besar, udah tinggi, terus kita udah pede nih, wah bakal nambah lagi nih kayaknya profitnya. Jangan juga ya, lebih baik kita memang dari awal strateginya sudah kita siapkan, TP berapa, stop loss berapa, itu Pak, itu yang saya sarankan sih. Jadi saya nggak sarankan untuk tidak pakai TP, tidak pakai SL ya, trailing stop juga nggak Pak disarankan. Sunarto, terima kasih Pak penjelasannya, saya dapat ilmu plus dapat ketawa juga. Oke, terima Siap. kasih Pak Sunarto. Ya, tidak ada Ternyata malam pertanyaan ini lagi. banyak juga Kenapa? yang nanya ya, Dela ya, Iya. ternyata malam ini banyak juga yang nanya. Baik, terima Oke, kasih untuk ternyata memang respon. seperti ini, Mhm. ternyata memang kita para trader mengalami gitu. Jadi ini mungkin seperti, menjawab juga, pertanyaan-pertanyaan sobat trader gitu ya. Oke. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih Pak Swen, mungkin ada yang Bapak mau Iya. sampaikan untuk closing statement, materi Bapak malam hari ini? Ya, jadi untuk closing statement-nya bagaimana caranya kita meningkatkan probabilitas ya. Jadi yaitu seperti tadi, yang pertama dengan kita, meningkatkan, analisis kita, baik teknikalnya maupun fundamentalnya, lalu terapkan money management-nya juga ya, dan, risk reward-nya, itu yang perlu diperhatikan. Oke. Baik, oke. Terima kasih Pak Swendi, dan terima kasih bagi sobat traders yang sudah mengikuti acara webinar pada malam hari ini, sudah juga kontribusi untuk pertanyaan sobat traders ya. Jadi kami harapkan sobat traders yang tadi sudah bertanya mendapatkan jawaban dari Pak Swen itu cukup memberikan pengetahuan atau ilmu yang baru ya bagi sobat traders untuk dalam dunia trading ini. Jadi sobat traders yang hadir malam hari ini kami mengucapkan terima kasih. Sobat traders yang mungkin baru pertama kali hadir dalam acara webinar, sobat traders dapat melihat di kolom chat, admin kami memberikan sobat traders link untuk bergabung di dalam grup Telegram Forex Simpro Community, dan juga sobat traders yang mungkin baru bergabung di dalam acara webinar ini, sobat traders juga dapat mengisi absensi acara webinar kita. Kita akan ketemu lagi webinar selanjutnya pada hari Selasa minggu depan. Dan mungkin sebagai tambahan informasi yang mungkin sudah ada di antara sobat traders yang malam hari ini sudah sangat setia mengikuti acara live trading atau webinar Forex Simpro, kami informasikan bahwa minggu ini kita tidak mengadakan live trading ya, yang biasanya kita mengadakan acara live trading itu hari Rabu dan hari Kamis. Tapi untuk minggu ini karena menjelang Idul Fitri, Forex Simpro tidak mengadakan acara live trading. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan, hari Selasa acara webinar, Rabu dan Kamis kita akan ketemu lagi dalam acara live trading. Dan Tapi seperti signal biasa, tetap ya, Del. oh ya, signal tetap ada di grup Forex Simpro Community, tapi satu Nggak aja yang di libur Forex ya, Simpro. Enggak. signal nggak Forex Simpro libur. Premium Signal, betul. Jadi member premium yang hadir pada malam hari ini, trading nggak libur ya Pak. Pak Swen Iya iya, tetap. tetap memberikan Iya. signal Pak Limpu dan juga Pak Michael Yudi Jadi di grup Bapak dan Telegram Mbak Forex Dela kayak Simpro nanti. signalnya lagi Mantap ini ya. Pak Swen, Pak Sunarto. Signal berlangganan. Ya, jadi bagi sobat traders, Ya jadi sobat bagi trader, sobat traders yang ingin bergabung, ya. Mbak Dela kayak sinyalnya Gimana Pak? agak ini ya, agak apa, Suara agak saya sudah gangguan jelas ya. belum Pak? Sempat Sekarang hilang-hilang sudah ya. jelas? Sekarang? Ya sempat hilang-hilang.
Sudah jelas. Kalau sekarang, oke, sudah jelas. Jadi yang Sobat pastinya Trader, ya, Mbak Dela, yang pastinya karena kita nggak boleh mudik, ya kan? Nggak boleh kemana-mana, jadi Bapak Ibu trading di rumah aja, sambil santai-santai bersama keluarga. Nanti kalau ada signal bisa ikutin signalnya, oke? oke, betul. Suara saya jelas nggak Pak Swen sekarang? Ya, udah jelas. Jelas ya. Jadi bagi Sobat Traders yang ingin bergabung di dalam grup Telegram Foreximpro Premium Signal, Sobat Traders dapat membuka account di PT Java Global Futures yang merupakan broker lokal, dan di Java juga sistem deposit dan withdrawal juga cukup mudah dan aman. Bagaimana caranya Sobat Traders membuka account di PT Java Global? Sobat Traders dapat menghubungi kembali setiap rekan-rekan dari Java yang sudah menghubungi dan mengundang Sobat Traders ke acara webinar pada malam hari ini. Jadi Sobat Traders yang nggak mau ketinggalan signal dari analis-analis kita nih, Pak Swendi, Pak Lindu, dan juga Pak Michael, Sobat Traders disarankan untuk bergabung di dalam grup Telegram Foreximpro Premium Signal. Sobat Traders dapat menghubungi kami atau menghubungi admin Foreximpro. Itu saja, kita akan ketemu minggu depan dan kita akan closing untuk webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran semua Sobat Traders. Selamat malam, sampai jumpa dan salam profit. Salam profit. Demikianlah Sobat Trader webinar kali ini. Kalau kalian suka, like dan subscribe. Dan jangan lupa klik tanda lonceng yang ada di atas untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya. Salam profit.